Bapak ini seperti berbadan bulu kambing, ya. Tangannya seperti iblis, matanya merah, ya. Jadi misalkan saya memesan kambing ini, ya, yang bentuknya ini, ketika saya memesannya kondisi udah kalau matang bawa ke rumah saya aja, saya terima beres. Kambing itu diganti, teman-teman, diganti dengan kambing yang agak tidak laku, ya. Jadi kalau yang dipajang itu yang bagus-bagus, ketika penyembelihan dan ini diganti, teman-teman. Ya, ini yang dilakukan oleh bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya ditemani dengan Bang Indra. Gimana Bang Indra, kabarnya sehat? Alhamdulillah juga Bang Indra sehat, ya. Ini teman-teman, saya berada di sebuah jalan, tapi jalan ini tuh kayak agak sedikit tidak banyak orang yang melaluinya, ya, karena jalan ini tadinya itu jalan menuju penambangan batu, ya teman-teman, ya, atau bisa dibilang penambang batu andesit gitu, teman-teman. Dan jalan ini dimiliki oleh seorang kiai, teman-teman, karena tanahnya itu sangat luas, ya. Bisnisnya pun banyak. Cuman ketika kiai tersebut meninggal, jadi penambangannya pun dihentikan karena tidak ada yang mengurusi. Juga kiai ini memiliki banyak sekali bisnis, ya teman-teman. Ini bisa dikatakan kiai yang sudah sangat sukses, sangat alim, ya, penuh gelimpang harta gitu, teman-teman. Dan tapi anehnya itu, sepanjang jalan ini yang dibangun oleh kiai tersebut ini berbau agak sedikit berbau prangus gitu, teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya prangus apa itu ya Bang Indra, ya? Apa, lupa saya. Oke, ini bisa dikatakan kalau di Jawa itu bau prangus. Bau prangus itu bau yang sangat menyengat tapi kayak menjijikkan gitu, teman-teman, ya. Contohnya kayak bau kambing gitu kan, bau-baunya bau prangus gitu, teman-teman. Nah, ini anehnya itu sejak kiai itu meninggal, jalan ini mulai berbau gitu, teman-teman. Makanya ini ada apa itu. Mister itu sebenarnya ingin dari dahulu itu ke sini, cuman karena belum begitu penting menurut saya, dan akhirnya saya menyempatkan diri untuk mengunjungi jalan ini, dan ternyata benar. Bang Indra merasakan bau prangus, Bang Indra? Iya, Mister. Ya, untung saja saya di sini menggunakan masker, jadi bau prangus itu tidak terlalu terasa gitu, teman-teman. Kalau misalkan kalian ada yang ikut saya langsung live di sini, pasti baunya nggak ketulungan, teman-teman, ya. Ini memang tanah ataupun jalannya dibangun ini, mungkinkah memang jalur peternakan atau gimana, mungkin peternakan kambing atau gimana, tapi saya nggak lihat di sekitar sini ada peternakan kambing, ya. Ini hanya menuju ke penambangan batu andesit gitu, teman-teman. Dan setiap kita berjalan, apalagi kalau ada angin, pasti akan tercium lebih menyengat lagi. Nah, pusat menyengatnya itu kebetulan di tempat saya berdiri ini, teman-teman, ya. Kalau kita makin ke sana menjauh, ya agak sedikit reda sedikit, ya, tapi baunya masih tercium. Bahkan sampai jalan yang dibangun oleh pemerintah ataupun jalan provinsi masih aja tetap tercium aroma baunya. Ini yang menjadi momok untuk warga yang lewat sini, nggak kuat gitu. Tapi di sekitar sinilah, ya, di sekitar sinilah baunya itu cukup menyengat, teman-teman. Iya, tanahnya pun juga berbau prangus, teman-teman. Tapi ini saya nggak tahu persisnya di mana, ya. Saya akan cari tahu. Coba, ini mungkin ada sesuatu, mungkin jin yang menyalahi tempat ini atau gimana. Kok setelah kiai itu meninggal baru ini, karena mungkin tadinya ingin ada sesuatu jin yang menyalahi tempat ini, karena kiai itu mungkin, ya, sangat baik,
sangat ini, jadi nggak mempan. Ketika kiainya itu meninggal, baru akan terasa gitu teman-teman. Nih sampai batu teman-teman yang ada di sini pun bau. Nih Bang Indra, coba batunya, pasti bau sekali. Iya kan, buang aja Bang Indra. Allahu Akbar. Wahai jin yang ada di sini, yang menimbulkan bau tak sedap, tunjukkan dirimu. Saya ingin berinteraksi denganmu. Assalamualaikum. Ini Bang Indra. Lihat itu Bang Indra. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Assalamualaikum. Astagfirullah. Bang Indra, hati-hati. Ini matanya itu merah. Ya, matanya merah, hati-hati. Ini ciri-ciri suatu hal yang tidak baik. Siapa kamu? Siapa kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Yang benar. Kamu pemilik tanah ini. Jadi kamu kiai yang memiliki semuanya ini. Kenapa wujud kamu seperti ini? Jelaskan. Apakah kamu serakah menambang dengan liar, tanah milik warga diambil? Tidak. Oh, penambangannya betul. Benar. Oh. Lalu yang tidak benar apa? Peternakan. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, ini berbulu kayak bulu kambing teman-teman. Pantas saja baunya dari tempat ini. Jadi mirip seperti iblis ya, padahal dia seorang kiai. Ini saya pun juga masih bingung teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Bapak Kiai, punten. Bisa dijelaskan kenapa tempat ini berbau seperti ini? Ya, apa yang Bapak Kiai lakukan? Apakah memang sengaja melakukan hal ini supaya tidak ada orang menyentuh tanah Pak Kiai? Atau apa maksud dari tujuan Bapak Kiai ini melakukan hal ini? Hah? Ya. Terus? Oh, seperti itu. Lalu? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ya, ini matanya merah, menandakan kalau dia itu orang yang sangat berambisi, ya. Dia bersorban seperti seorang kiai karena untuk membuat identitasnya itu seperti seorang kiai, ya, kayak haji gitu teman-teman. Untuk penambangan di tempat ini memang semuanya bersih karena ada hukum, juga setiap
setiap saat ada bagian dari pemerintah yang memantau, tapi Bapak Kiai ini memiliki suatu pekerjaan yang tidak dipantau oleh siapapun, ya. Jadi semua itu tergantung keputusan dari Bapak Kiai ini. Kalau penambangan kan ada tim dari reservasi alam, ini merusak alam atau tidak, ini melanggar ketentuan dari hukum atau tidak, ada yang survei, ya. Tapi ada suatu pekerjaan yang Bapak Kiai ini miliki tapi tidak bisa. Auzubillahimindzalik, ya. Jadi kenapa bau ini di sini tidak di tempat yang dikatakan tempat itu mengandung unsur haram? Ini karena Bapak Kiai ini, ya teman-teman ya, jika memberikan bau di tempat itu tidak terasa teman-teman, karena tempat itu memang sudah sangat bau. Wow, kalian pasti bertanya-tanya. Baik, jadi gini teman-teman, Bapak ini seperti berbadan bulu kambing, ya, tangannya seperti iblis, matanya merah merona, ya, kayak penuh ambisi. Ini dikarenakan Bapak ini memiliki bisnis peternakan kambing, ya. Tapi di situ Bapak ini memiliki untung yang sangat banyak, bisa 2 kali lipat, ya. Modal 1 juta, untungnya langsung 2 juta, ya, melebihi tempat ini. Ya, jadi Bapak Kiai ini kaya dari hasil tersebut, ya, termasuk membeli tanah ini dan memiliki pertambangan itu dari hasil peternakan kambing tersebut. Nah, ini peternakan kambing ini agak sedikit nakal. Saya ceritakan sedikit boleh? Oke. Ya. Dia mengizinkan. Jadi karena dia itu seorang kiai, kalau kalian memiliki suatu hajat, ya, kayak misalkan kalian punya anak baru lahir, pastinya akan diakikah, ya teman-teman, ya. Pria 2, wanita 1, ya teman-teman. Nah, ketika akikah itu dilakukan, nah Bapak ini selalu di tempatnya itu menawarkan jasa penyembelihan secara langsung, dan ini teman-teman, ya, dimasak secara matang, ya, paket catering gitu teman-teman, akikah sekian juta gitu kan. Nah, Bapak ini melakukan hal seperti itu teman-teman, tapi naas, ya, yang dilakukannya itu berbeda, ya. Jadi misalkan saya memesan kambing ini, ya, yang bentuknya ini, ketika saya memesannya kondisi udah kalau matang bawa ke rumah saya aja, saya terima beres. Kambing itu diganti teman-teman, diganti dengan kambing yang agak tidak laku, ya. Jadi kalau yang dipajang itu yang bagus-bagus, ketika penyembelihan dan ini diganti teman-teman. Ya, ini yang dilakukan oleh Bapak ini. Kenapa dia ini untung besar, ya. Tadinya kambing laki-laki diganti kambing wanita, seperti itu teman-teman. Jadi untungnya itu 2 kali lipat, ya. Tadinya kambingnya besar diganti kambing kecil, seperti itu teman-teman. Makanya Bapak ini cepat kaya, bisa membeli tanah 1 gunung kayak gini dan memiliki pertambangan, ya. Ini hasilnya. Kalau dia memberikan bau yang di tempat itu tidak akan terasa, karena memang tempat itu sudah berbau kambing. Kalau di sini akan terasa karena ini alam yang sangat luas, harusnya sejuk. Jadi ini azab yang diterima oleh Bapak Kiai tersebut teman-teman. Berbadan berbulu kambing, ya, wajahnya masih agak biasa, cuman matanya merah. Astagfirullah. Keluarga tahu, Pak, dan sampai sekarang masih meneruskannya juga. Astagfirullah. Jadi teman-teman, keluarganya tahu Bapak ini melakukan hal bisnis seperti ini, dan akhirnya sampai sekarang masih diturunkan ke keluarganya, ya, kayak anaknya gitu, untuk melakukan bisnis curang seperti ini. Jadi buat kalian yang agak sedikit ragu entah itu kiai benar atau tidak, kalian juga harus ini, ya teman-teman, ya, harus pintar-pintar
memilih ya. Apalagi ini lebih baik sih kalau menurut saya ya, ketika proses penyembelihan kalian itu berada di situ ya. Tapi kalau ada yang nakal pasti akan memancing. Oh ini nanti ya penyembelihannya jam segini, diulur-ulur terus jika ada yang nakal seperti itu teman-teman. Tapi jika nggak nakal ya langsung aja. Yaudah ini saya potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sebut ya nama yang diakikah, beres ya. Ada juga yang nakal seperti ini teman-teman ya. Udah dipotong ya, dipotong di ini teman-teman ya, diganti dagingnya. Bisa juga ada yang seperti itu ya. Ada juga yang melakukan dikurangi ya. Jadi daging ini nanti di sekitar berapa kilo, mungkin 5 kilo atau 10 kilo diambil sedikit untuk dijual terpisah. Ini banyak juga yang terjadi seperti ini, tapi tidak semuanya teman-teman. Ini saya himbau tidak semuanya. Bagaimana saya bisa membersihkan tempat ini? Kalau tanah ini dijual gimana? Oh kamu akan pergi. Terus kamu pergi mana? Astagfirullah. Astagfirullah. Oh ada juga. La ilaha illallah. Ada juga. Oh jadi peternakan Bapak itu luas. Tidak hanya kambing saja, ada sapi juga. Kalau sapi gimana sapi? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman ada peternakan sapi juga. Dia juga menjual daging sapi eceran ya teman-teman ya. Tapi kalau yang partai besar itu agak dicampur sama Bapak ini ya. Dicampur dengan nauzubillahi min dzalik. Ini kan dagingnya mirip memang ya. Tapi nauzubillahi min dzalik, saya nggak tega mendengar mengucapkannya. Kayak mungkin dari 10 kilo ini dicampur dengan daging babi 1 kilo teman-teman, karena bentuknya juga mirip ya. Astagfirullahaladzim. Untuk mencari untung seperti itu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha. Bapak kan tahu Bapak itu seorang kiai. Kenapa memanfaatkan hal itu? Oh, oh jadi seperti itu awal mulanya. Oh, bukan dari awalnya hanya memang benar-benar alim, pintar ngaji dan kiai, bukan. Oh, jadi teman-teman dia sebenarnya itu tadinya itu hanyalah peternak biasa, peternak kecil ya. Cuman dia itu sering sekali ada pesanan dari masjid untuk mengantarkan kambing ini. Akhirnya lama-kelamaan dia mencoba suatu bisnis yang agak sedikit nakal tersebut ya. Mungkin dia ini. Jadilah dia itu besar dan akhirnya dia karena sering sekali ke masjid, dikatakanlah dia itu seorang kiai. Ya, dia katakan dia seorang kiai tapi agamanya enggak bagus teman-teman. Dia itu hanya lebih pintar ke bisnis, tapi bisnisnya nakal. Astagfirullah. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Mungkin saya akan meminta keluarga Bapak untuk menjual tempat ini. Agar tempat ini bersih Pak. Kenapa nggak mau? Lalu astagfirullah. Pergi dari sini. Saya nggak mau membantu kamu. Dari awal kamu mengembangkan bisnisnya dengan cara yang haram. Saya harus ajar dia. Pergi atau tidak?
pergi atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allah Akbar. Harus takut sampai di ini ya teman-teman ya, dicambuk dulu ya, dia baru mau pergi ya. Ini mudah-mudahan dia nggak berani kembali ke tempat ini. Dia nggak bisa menyebabkan bau di tempat tanah milik orang lain. Dia hanya bisa menyebabkan bau di tanah miliknya dia sendiri. Dan saya akan mencoba berdiskusi untuk mengalih tempatkan tempat ini supaya tidak didatangi dia lagi ya. Mudah-mudahan juga yang di sana nanti akan saya himbau suruh berhenti, akan saya bongkar semuanya ya. Nanti insya Allah saya akan pura-pura membeli, saya akan memasang kamera tersembunyi untuk memantau ya teman-teman, supaya bisa terbuka. Nanti kalau sudah terbuka kedoknya kita lapor dan kita urus tempat itu biar bersih gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin ini juga udah saatnya saya kembali untuk mencari tahu tentang sumber yang ada di tempat tersebut. Oke, Mas Indra, kita kembali ya Mas Indra ya. Ya udah, sampai di sini saya dan Mas Indra teman-teman. Saya akan bereskan tempat ini seberes-beresnya mungkin ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.